Negeri Sodom dikalahkan oleh musuh. Lot yang tinggal di sana ditawan. Harta bendanya pun dirampas semua. Abram paman Lot mendengar kabar itu dan langsung mengejar musuh bersama hamba-hambanya. Lot berhasil diselamatkan. Begitu juga seluruh keluarga orang-orangnya dan seluruh harta miliknya. Mengapa Abram mau menolong Lot? Pertama, Lot masih keluarganya sendiri. Kedua, Abram berbuat baik karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Menolong itu sangat menyenangkan. Misalnya, adik kita jatuh dan menangis kesakitan, lalu kita menolongnya berdiri. Kita pasti senang saat melihat ia tersenyum lagi. Atau kalau kakak kita kehilangan penghapusnya dan kita mau meminjamkan penghapus kita, saat melihat kakak kita bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita juga pasti ikut senang. Waktu kita menolong orang lain, bukan hanya orang itu dan kita yang disenangkan, terlebih Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Bapa yang baik, aku ingin selalu dapat menolong saudaraku setiap kali ia membutuhkan. Mampukan aku dan beri aku sukacitamu. Terima kasih. Amin. Ada sebuah cerita ilustrasi. Di sebuah sekolah ada dua teman bernama David dan John. David selalu membuli John dari perkataan maupun tindakannya. Dia memfitnah John sehingga membuat John dijauhi teman-teman yang lain. Namun suatu hari ketika David mengalami cedera di sekolah, John segera menolongnya dengan tulus tanpa mengingat kejahatan yang dilakukan David. Dari ilustrasi di atas dan juga cerita Abraham dan Lot, Tuhan mau kita sebagai anaknya belajar saling menolong. Menolong memang bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi jika orang tersebut sudah menyakiti kita. Contoh, tetap mau meminjamkan alat tulis pada teman yang pernah meminjam dan tidak mengembalikan barang kita. Walaupun menolong perlu pengorbanan, baik waktu maupun tenaga, tapi itulah kasih Kristus yang perlu kita bagikan. Kita mau menolong dengan sukarela tanpa mengharapkan apapun. Tuhan, aku mau belajar untuk menolong sesama dengan sukarela dan membagikan kasih Kristus untuk sekelilingku. Berikan aku hati yang mau peduli dan tulus untuk menolong. Amin. Hai Sobat Seimbang, hari ini pembacaan Alkitab kita adalah Kejadian pasal 14. Pada Kejadian pasal 14 terdapat dua judul perikop di dalamnya. Pertama, pada Kejadian pasal 14 ayat 1-16 menceritakan tentang Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Kedua, Kejadian pasal 14 ayat 17-24 menceritakan tentang pertemuan Abram dengan Melkisedek. Arti nama Melkisedek adalah Raja Kebenaran. Melkisedek adalah seseorang dalam perjanjian lama yang mengingatkan kita akan Yesus dan dipercayai beberapa orang sebagai Tuhan Yesus. Kejadian pasal 14 ayat 20b memberitahu kita bahwa Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari perikop pertama, kita belajar untuk menolong orang lain. Dari perikop kedua, kita belajar untuk mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu kita lebih fokus dalam membaca Kejadian pasal 14. Jadi Sobat Seimbang dapat menjawabnya pada kolom komentar ya. Pertama, apa yang dilakukan Abram ketika mendengar bahwa Lot tertawan? Kedua, apa yang terjadi di tahun ke-14? Ketiga, berapa banyak orang yang dibawa Abram untuk menyelamatkan Lot? Keempat, siapa nama Raja Salem yang menemui Abram setelah ia mengalahkan musuh? Refleksi diri. Pertama, coba Sobat Seimbang ceritakan pertolongan yang pernah Sobat Seimbang berikan untuk kakak atau adik atau keluarga di rumah. Kedua, ceritakan pengalaman Sobat Seimbang waktu menolong orang lain. Sobat Seimbang juga dapat menikmati beberapa link YouTube yang berhubungan dengan Kejadian pasal 14 yang ada pada kolom deskripsi. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.